Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Indriani Adu, mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Nusa Cendana, kelas B semester 4, dengan NIM 19010600014. Pada video kali ini, saya akan membuat suatu praktikum sederhana menggunakan aplikasi ChemLab, di mana aplikasi ini sangat berguna untuk melakukan beberapa praktikum sederhana, apalagi pada masa pandemi seperti ini, karena dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat melakukan beberapa percobaan sederhana tanpa harus memasuki ruang laboratorium. Nah, tugas ini pun adalah pemenuhan dari mata kuliah komputer untuk pembelajaran kimia. Langsung saja. Jadi di sini praktikum yang akan saya lakukan saat ini adalah mengenai asam basa mengenai titrasi asam basa. Di sini tampilannya sudah seperti ini. Nah, ini merupakan bagian umum pengenalan umum mengenai praktikum titrasi asam basa. Nah, untuk memulai praktikumnya, kita klik prosedur. Nah, ada langkah-langkah yang akan kita lakukan pada praktikum kita ini. Jadi di sini kita lihat langkah yang pertama, step 1. Di sini kita diminta untuk menyiapkan Erlenmeyer Flash dengan ukuran 100 ml dan kita akan mengisinya dengan HCl 0,2 molar sebanyak 35 ml. Nah, kita langsung saja kita pilih sini Erlenmeyer Flash-nya. Nah, karena kita 100 ml, kita lihat dulu apakah betul ini berukuran 100 ml. Nah, kita klik equipment, kemudian kita pilih Erlenmeyer Flash. Sini kita pilih 100 ml. Nah, muncul di sini, kita hapus yang ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu di sini karena disuruh untuk menambahkan HCl 0,2 molar sebanyak 35 ml. Jadi kita klik kanan, chemical, kemudian kita pilih di sini HCl sebanyak kami minta 35, maka kita hapus yang ini, kita klik 35. Oke. Nah, sudah terlihat seperti ini perubahan. Kemudian langkah kedua yaitu kita disuruh untuk menambahkan indikator, dimana indikator yang akan kita gunakan yaitu indikator phenolphthalein sebanyak 2 tetes. Nah, untuk menambahkannya kita klik kanan, kita pilih indikator, kemudian kita pilih phenolphthalein, karena diminta 2 tetes kita klik 2 tetes, kemudian oke. Nah, setelah itu di sini langkah berikutnya adalah kita disuruh untuk menampilkan pH-nya. Nah, untuk menampilkan pH-nya kita klik di elemen fleksi ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih pH meter. Nah, di sini pH-nya sudah muncul 0,70. Kemudian langkah berikutnya kita disuruh untuk menampilkan collection titration data. Kemudian untuk memunculkannya kita klik di sini, kemudian kita prosedur, kemudian kita pilih collection titration data. Kemudian langkah berikutnya adalah kita disuruh untuk membuka grafik dari titrasi. Nah, untuk memunculkannya kita klik kanan,
kita klik pada elemen ini, kemudian kita klik prosedur, kemudian kita pilih view titration date. Di sini akan muncul seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita disuruh untuk menyiapkan boret, kemudian kita isi boret dengan NaOH 2 molar sebanyak 50 ml. Nah, untuk menambahkannya kita klik boret. Sini muncul karena di sini minta NaOH 50 ml, maka kita klik kanan, kita pilih chemical, kemudian kita klik NaOH, kita ke 50 ml, kemudian kita klik OK. Nah, di sini tampilannya volumenya 50 ml. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya kita disuruh untuk melakukan titrasi, yaitu NaOH dan HCl sampai terjadi perubahan warna, yaitu jadi perubahan warna pink, dimana ketika sudah berwarna pink maka itu sudah mencapai titik akhir dari titrasi. Nah, untuk memulainya kita klik pada bagian ini. Nah, di sini sudah terlihat volumenya semakin berkurang, kemudian pH-nya semakin naik. Nah, ketika pH-nya semakin naik dan volumenya menurun, maka pada grafik ini terlihat bahwa terjadi perubahan juga. Pada grafik ini kita akan lihat bahwa akan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada bagian ini. Nah, dimana kita akan menunggu sampai terjadi perubahan warna pink di sini. Nah, ketika sudah, kita harus lihat sampai pada ketika sudah muncul warna pink, berarti sudah mencapai titik akhir titrasi, sehingga kita harus menghentikan proses titrasinya. Nah, sambil menunggu, kita akan klik pada observation. Nah, di sini ini merupakan data-data yang harus kita isi dari hasil percobaan atau praktikum. Di sini ini merupakan volume awal, jadi kita isi yang ini, kita bisa isi yang ini, itu dimana volume awalnya adalah 50 ml. Nah, untuk volume akhir dan totalnya belum bisa kita hitung, karena volume akhirnya kita akan lihat dari sini ketika sudah mencapai warna pink, itu mencapai titik akhir titrasi. Kemudian yang berikut ini adalah di sini apa yang terjadi pada akhir titrasi. Nah, untuk menjawabnya kita menunggu proses titrasi ini sudah dicapai. Nah, di sini terlihat bahwa grafik ini juga berubah, di mana pH-nya semakin naik ke atas. Kita tunggu lagi. Kita harus lihat ketika sudah muncul warna pink, kita harus langsung menghentikan proses titrasinya. Nah, ini sudah terhenti, kita langsung klik.
dimana volume akhirnya yaitu 9,60 ml. 9,60 ml. Kemudian untuk menghitung total volumenya, maka kita berhitung dengan 50 dikurang volume awal dikurang volume akhir, itu 50 kurang 9,60. Hasilnya adalah 40,40. Nah, di sini pada akhir titrasi itu grafik pH-nya semakin naik. Di sini pada akhir titrasi grafik pH-nya semakin naik. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa larutan hasil titrasi ini bersifat basah karena pH-nya naik, yaitu pada akhir titrasinya pH-nya adalah 12,16, sehingga merupakan larutan hasil titrasi ini adalah basah, bersifat basah. Larutan baik, demikianlah praktikum mengenai titrasi asam basa yang dapat saya lakukan menggunakan aplikasi ChemLab. Terima kasih, Shalom.